Karena aktivitas semua jinjit, tekuk lutut, olah bahu, itu semua itu bermanfaat ke depannya, penguatan terjadi. Apalagi nantinya kita kata itu menguatkan pinggang kita. Itu sangat penting. Semua sekarang hampir mengarah masyarakat yang kita di YouTube ini, grup YouTuber rata-rata membicarakan kesehatan. Di luar dari berita-berita yang agak negatif. Mereka sekarang berburu kesehatan, bagaimana caranya membubarkan diri. Misalnya kita harus lihat, berarti arah kita ke depan memang ke arah sehat tadi. Karena dengan sehat, kita bisa berbuat apapun sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita tidak sehat, ya itu jadi masalah terhadap diri kita. Sehat itu murah, yang mahal dikasih. Nah itu harus kita pegang. Dengan kita mau mengkondisikan diri kita untuk sehat, bahan sehat itu cuma ada, kita biasa mengkondisikan kebutuhan biologis kita. Minum, makan. Enough untuk kelangsungan fisik kita, biologis. Tapi jangan lupa, sekedar makan dan minum nutrisi, kalau tidak diimbangi, diikuti oleh aktivitas, itu poin kedua. Poin pertama adalah memasukkan nutrisi ke dalam tubuh kita. Kedua adalah beraktivitas, mengolah fisik kita. Tanpa kita olah fisik, makan minum juga terlalu membahayakan diri kita. Maka kenapa tadi ada gerakan-gerakan yang mampu menstimulus organ tubuh kita. Menstimulus, kenapa gerakan itu bisa membantu. Kalau sebatas makan dan minum, masuknya pasti ke organ tubuh kita bagian dalam. Yang dari luarnya apa manfaatnya, kekuatan otot kita, kalau tidak terlatih. Nah itu permasalahan ke depan yang dihadapi. Kalau sempat saya singgung, kenapa kita mau berumur panjang, harusnya mempunyai otot yang kuat. Karena otot adalah konstruksi hidup kita. Kalau otot lemah, masa ototnya jauh berkurang, sarkopenia, kualitas hidup Anda pasti turun jauh. Kualitas hidup. Nah, bagaimana kita mengkondisikan kualitas hidup kita? Berjuangnya dengan murah melalui aktivitas. Kondisikan otot Anda, mempertahankan masa otot Anda, sekuat-kuatnya Anda masa otot Anda juga ada batasnya. Mungkin bisa kita kondisikan seoptimal mungkin, bukan semaksimal mungkin. Tapi banyak yang sudah mengarah ke maksimal mungkin. Mereka mulai melatih ke seperti binaraga. Kita cukup optimal untuk kesehatan, menjaga kesehatan kita. Itu poinnya otot kita, karena tanpa otot yang kuat, konstruksi bangunan kita roboh. Tulang belulang, tulang rangka kita yang pasif, itu harus digerakkan by otot kita, muscle kita. Yaitu poinnya di muscle gerakan semua. Nah dari sana kita harus mengarah ke arah ke depannya, bagaimana menjaga kekuatan otot kita 40 ke atas. Masa otot kita kalau kita tidak melakukan aktivitas, dia menurun. Kalau tetap ini 1% per tahun. Fungsi otot. Nah, fungsi otot ini juga bisa melalui penurunan. Kalau tanpa aktivitas 3%. Apalagi kekuatan ototnya. Tanpa dilatih, otot tidak mungkin kuat. Dia mengurangi jauh. Kondisi terlihat dari para atlet-atlet, kapan dia mempunyai masa emas, kapan dia mempunyai penurunan. Padahal dia orang terlatih. Atlet adalah orang terlatih di dalam otot. Jangan atlet catur ya.
Beda, kalau atlet jatuh tidak perlu otot yang ini, makanya atlet yang menggerakkan fisiknya. Setelah ini dia pasti terlatih dengan baik. Jika dia melatih emosionalnya, pasti akan terlatih. Itu aja mengalami penurunan, apalagi Bapak Ibu yang tidak biasa dengan itu ya pasti lebih drop. Maka mulai kita membukakan diri kita. Tanpa itu kita ke depannya menghadapi masa depan yang akan datang, kita tidak mimpi. Mudah-mudahan kesehatan tetap menyertai kita. Punya arah di sana. Kedua, sekarang kita mengarahkannya ke meditasi. Nah, tadi ada juga beberapa bapak-bapak, kok saya bisa melihat ini, kok saya bisa ada di sini lah. Nah, tadi tadi pagi saya memutuskan 3 objek meditasi, 3 model meditasi yang saya inginkan sebagai objek. Satu, saya ini kan pertama adalah, masih ingat objek pertama yang kita rekayasa, mengambil napas maksimal semaksimal ini kita, mengeluarkan semaksimal mungkin juga sama satu. Itu satu objek. Siapa yang mengalami sesak pada saat itu? Tadi saya tidak sempat untuk mengkoreksi untuk kondisi, mungkin ada. Waktu buka dadanya tidak terbuka, mungkin sekarang semua terbuka. Karena apa? Tadi Bapak semua melakukan hal ini, mengangkat tadi, yaitu membuka rongga dada ini orang itu penanganan jantung. Kita memang sikapi dengan 2 ini aja udah cukup triknya. Trik 2 di bagian atas, bagian tengah, sama belah bawah, udah tarik, udah selesai. Jadi nafas ini rongga dadanya terbuka. Ini pointingnya di sana. Nah itu satu yang itu biar kita tahu nafas itu sangat perlu. Dikala Bapak Ibu kesulitannya ada flu apa segala, ingat kembali ke nafas. Apalagi kemarin di ruang makan tidak salah, mulut saya kering terus. Siapa ya? Ada Bapak di sini ya, yang kemarin kering mulutnya. Ya ingat, virus bakteri kalau kita mengambil nafas dari hidung, ada yang menghalangi, yang namanya bulu-bulu hidung dan lendir. Ada yang membentengi diri kita. Tapi kalau melalui mulut tidak ada proteksi, maka kering bisa batuk, cepat infeksi. Nah itu bedanya, ngambil dari hidung dan ngambil dari nafas dari mulut. Maka ketika nafas kita terengah-engah, mulailah atur nafas kita sepanjang-panjangnya. Ritmenya kita bisa ngatur sebenarnya. Dari yang pendek-pendek, oh ini nafas saya kok jelek. Mulai tenangkan diri Anda, tarik nafas sepanjang-panjangnya, keluar pelan-pelan, buat memori baru untuk tubuh kita. Dengan sendirinya nanti degup jantung kita mengikuti irama yang baru itu. Begitu cerdasnya tubuh kita. Karena kita tahu ketahui, oh ini ada masalah pasti. Maka kembali buka, tarik nafas, sudah kembali. Itu kecerdasan dari tubuh kita. Memori-memori apapun demikian adanya. Dikala mempunyai memori negatif, tolong benahi memorinya dulu, buat data baru yang positif. Jikalau ada memori yang tidak berkenan, mau dirubah harus ada perubahannya. Biar kita mendamping dari memori ini psikis loh. Ini psikis, saya ceritakan psikologi. Damping dia biar dia samar-samar memori baru yang menyerupai yang muncul terus. Maka tubuh kita pasti akan melakukan itu. Nah itu poin-poin yang harus kita sikapi. Monggo Pak, silakan malam. Nah di sanalah kita ini koreksi-koreksi mana mulai kalau kita ingin hidup
kondisi kita lebih baik, rubah semua memori negatif, pasti kehidupan kita lebih nyaman, lebih sehat, lebih bahagia. Kedua, tadi ada objeknya ke nafas secara alamnya. Kita memperhatikan nafas. Itu berarti kita mengkondisikan kehidupan jantung kita seberapa dia berdenyut. Yang memompa jantung kita kan memompa darah ke seluruh tubuh adalah jantung kita. Dari sana pun berhubungan dengan paru-paru kita yang menarik nanti nafas dari luar masuk ke dalam sebatas apa yang dikondisikan jantung kita. Nah itu poinnya, jadi sebatas itu kita memperhatikan tadi di ujung lubang hidung kita nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Berarti objek yang kita pakai cuman memperhatikan, kita tidak buat-buat. Yang pertama kita membuat objek dengan memasukkan udara nafas ke dalam tubuh kita. Yang kedua, biarkan objek itu melalui tubuh kita sesuai dengan apa yang kita masukkan, keluarkan tanpa kita rekayasa, tanpa direkayasa. Perhatian kita melatih perhatian sebenarnya. Tiga-tiganya ini nanti melatih perhatian. Kenapa demikian nanti next setelah yang ketiga. Yang ketiga, kita melatih keliaran pikiran kita. Pikiran kita sangat liar. Ketika bapak-bapak dari ibunya, bapak-bapak duduk 10 menit aja di sini, pikiran lain udah bisa keluar. Benar apa benar? 10 menit. Daya tahan orang bisa jalan 3 menit. 3 menit udah bagus, setelah fokus, setelah itu kemana-mana muncul yang lain. Nah, pikiran itulah yang kita mulai kelola. Apapun munculan di pikiran kita, itu kita kelola. Pikiran itu pun harus ada memorinya. Tidak semena-mena mereka muncul. Pasti ada catatan di dalam batin kita. Nah itu, di batin kita ada catatannya semua. Dia keluar begitu saja. Keluar begitu saja melalui lamunan. Lamunan itu masa lampau, masa yang lalu. Atau melalui masa hayalan kita, masa yang akan datang, yang tidak kita ketahui, kita imajinasikan. Itu pikiran kita begitu cepatnya merubah diri kita. Maka dengan melakukan perhatian, jadi kita lebih tahu, oh ini masalah buat kita, kenapa ini masa lalu saya, kenapa muncul di sini? Kenapa imajinasi saya muncul lagi? Padahal itu khayalan. Nah itu yang kita bisa perhatikan. Oh ini bukan harus saya lakukan, yang lalu tidak saya, lamunan saya tidak. Ini kan kondisi saat ini, yang kehidupan kita adalah masa ini. Masa kini, saat ini, inilah hidup kita. Kalau sudah bisa meneruskan kehidupan kita kayak begitu, apapun yang masuk ke objek-objek baru, Pak bisa mengkoreksi. Bapak-bapak mudah-mudahan dengan perhatian yang penuh, Pak bisa mengoreksi untuk melakukan suatu keputusan tidak langsung emosional. Jadi dengan kesehatan pikiran kita, bukan emosional yang kita pakai. Kebanyakan sekarang kita, mungkin bapak-bapak kesini ingin, saya kalau boleh, kemungkinan bapak kesini ingin mengejar suatu pendapatan. Keekonomian, saya bisa ini bukan sedang belajar, saya punya kemampuan. Apa benar apa benar? Benar apa benar? Jadi itu kita secara ininya, karena saat ini banyak peluang-peluang yang sulit kita dapatkan, tapi dengan kesempitan ini kita bisa mampu mengkondisikannya dia biarpun ini. Padahal sekarang itu banyak ini
kondisi yang tidak kita kedepannya kita tidak bisa prediksi. Sulit memprediksi kondisi kekinian. Nah, peluang-peluang itu ingin kita raih. Dasarnya maka pikiran-pikiran kita harus kita benarkan dulu. Emosional kita tahan. Apa benar apa tidak kita melakukan ini. Berarti dengan sering melatih mawas diri, tapo seliro, yang sering bilang tapo apa segala itu apa yang diperbuat. Nah itu perhatian kita, jangan langsung emosional memutuskan. Itu pentingnya, maka jeda waktu sekian apa benar dipikirkan ke depannya bisa kita pilih dan pilih. Itu poinnya kita lebih jauh karena kita mempunyai perhatian lebih. Maka ada pandangan yang benar, perhatian yang benar. Selain latih kesadaran diri kita, sekarang pun kesadaran diri bapak-bapak mungkin bertambah. Kenapa Pak? Ada imajinasi yang berkembang dengan pengetahuan yang bapak-bapak dapatkan di sini. Muncul imajinasi, muncul wawasan. Karena ada suatu bidang lain menambah di diri kita, berarti inteligensi kita meningkat. Percaya atau tidak? Mendapat kemudahan dan bapak-bapak saat ini ketika masuk di sini. Secara saya akan bisa berusaha ini, saya akan berusaha di sini. Ini masih angan-angan imajinasi kan? Masih angan-angan, tapi kita sudah mendapatkan gambaran. Setidaknya di dalam keluarga kita sendiri, kita sudah bisa memberikan suatu manfaat untuk keluarga. Yang hal positif kan? Ini yang kita dapatkan. Berarti daya nalar kita sudah benar, empati nantinya sama ini kita sudah bisa merasakan, kita bisa berbuat, kita sudah bisa berbuat, biarpun sekecil apa itu ya kebaikan yang kita beri. Ini kan bagikan, tidak ada ininya dan tidak ada ruginya. Nah maka di sana kenapa kita bisa naikkan selain inteligensia ya itu wawasannya diperluas pasti naik ini ya. Karena kita mengetahui kalau dari jenjang pendidikan, selevel SMU cuma sebagai copy paste. Kalau sudah perguruan tinggi, Anda sudah menginovasi dari semua itu menggabungkan apa yang terbaik. Bukan copy paste lagi. Kalau masih pikirannya copy paste, ya udah naik, udah terapkan harusnya. Sekarang herbal ditambah terapi, saya bisa melakukan ini tambah ini saya bisa melakukan itu dan melebihi. Itu produk dari perguruan tinggi sebenarnya kalau kita boleh kaji. Selama ini apa yang terjadi di pendidikan kita? Mereka copy paste semua. Mana inovasi yang muncul? Dari sekian bidang dipelajari tidak ada mereka bisa menggabungkan. Real kan begitu kondisinya. Saya pun orang-orang pendidikan tapi juga kok begini yang jadinya ke depan. Nah, itu perlu kita pahami dengan itu. Jadi kesehatan emosionalnya juga bisa. Dari meditasi pun nanti kita bisa emosional, kita tahan diri. Kalau dari inteligensia kita bisa sebagai kesadaran munculnya. Kalau dari emosional, education dan social vision kita menjadi kesabaran. Sadar dan sabar. Mudah-mudahan ke depan menjadi ininya itu kondisi yang kita dapatkan. Kalau itu dilatih dengan benar tanpa ada ini. Dengan bekerja secara holistik. Fisik tadi sudah kita bisa kondisikan, kita sudah membukakan diri kita tadi. Dengan gerak-gerakan yang tadi, ada tidak Bapak Ibu bermasalah terhadap anggota tubuhnya? Aman semua, tidak ada keceklek. Padahal itu aktivitas yang keras loh tadi awal itu. Jarum, capek, bukan jarum sih, capek, lelah dia. Memang yang perlu diistirahatkan. Ya itu, istirahat besok aja lagi bugar. Nah itu poinnya. Itulah tindakan-tindakan yang kita harus lakukan. Karena kita hidup sebagai manusia bukan untuk makan.
kita disuruh bergerak untuk membantu organ tubuh kita biar bisa lebih survive. Kalau kita mager, organ tubuh kita tidak ada merangsang. Itu kita sikapi. Nah, dua-duanya dari gerakan dan organ tubuh kita bisa bersinergi. Itu yang harusnya maksimal. Kalau saya biasa mengatakan, saya harus melakukan ini gerak-gerak tadi itu sangat bermanfaat, stimulan dari organ tubuh kita. Jadi dia dengan maksimal organ tubuh kita bekerja berarti menghasilkan produk-produk untuk kebutuhan regenerasi sel dari tubuh kita. Dari sana kita mendapatkan usia panjang pasti. Tanpa itu tidak ada kita kapan bisa mudah-mudahan usia panjang menjadi impian bapak-bapak semua. Ya, ditambah juga kemampuan dari keluarga bisa tercukupi dan sebagainya, itu kita bahagia sana. Kita bermanfaat untuk setidaknya untuk keluarga sendiri. Itu ininya. Dari tadi meditasinya, gerakannya, sekarang ke terapi pijaknya. Tadi saya sudah contohkan mana otot-otot mayor dan sebagainya. Begitu mudahnya dilihat kan. Gampang semua kan cara ininya. Beberapa otot yang kita inikan. Tapi dalam praktiknya semua kewalahan tak lihat bagaimana bisa semudah itu bisa ini ya. Nah, karena zona daripada otot mayor satu belum dipahami. Kan sudah ada anatomi dari otot yang kita gambarkan, coba nanti ambil di Google apa itu anatominya, pelajari ototnya mana, otot belakang apa segala, zonanya kayak apa. Yang tadi kan banyak ngawur tak lihat. Banyak ngawur, udah arahnya sudah kita, kemana arah otot yang kita pijak. Dari kepala ke badan, dari kaki ke badan, dari tangan ke badan. Jadi arahnya padahal sudah jelas. Tapi maksud pengerjaan arah itu jelas, waktu nekan kita ke arah sana. Karena ada isi dan kosong, isi kosong, isi kosong. Tapi isinya harus speednya tinggi, isi kosong cepat. Nah ini panjang dari otot itu kita harus ketahui. Jadi satu trekan dari tangan kita udah satu ini terpanjang, kita kuasai otot itu langsung bolak-balik. Isi kosong cepat, jadi kita bisa ngatur. Sekian luas kita bisa berapa kali. Nah ini yang harus kita sikapi. Begitu kelihatannya mudah, tapi ketika tangan kita bergerak tidak seindah kepala kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum terbiasa. Besok-besok mulai pulang ini biasakan semua digarap. Oh gini gampang ya, memang gampang. Cuma menggerakkan lulus selesai ya kan itu. Habis sebatas punggung ini seberapa sih luasnya, nggak sampai lapangan bola. Jadi sekecil ini loh punggung kita. Bingung juga naruh ini moles ke tangannya kan begitu tadi. Ya kan, kenapa? Ya itu karena belum terbiasa. Nanti kalau terbiasa nyaman. Oh enak gampang ya, udah selesai udah. Itu harus kita sikapi, tapi perlu nanti jam yang lain-lain di sana. Tiap masing-masing zona itu memerlukan waktu penalaran, waktu kita mengetahui ada masalah dan tidaknya. Itu poinnya ada di sana nantinya. Nah itulah ininya dari masasnya sudah itu. Sekarang kita mau mengulas masalah tadi. Masalah ini karena saya lihat banyak kondisi yang tidak pas waktu penanganan. Kita minta dua orang di ambil tempat itu dulu. Nah kita kan udah tadi satu lagi. Ini silakan Pak Agus samping atau ini. Nah, dampingin sini. Nah,
Kita tadi dari kuping udah kita lihat, kita kan cuma turun. Waktu turun tekan, naik kosong. Turun tekan, naik kosong. Turun tekan, nggak usah tekan. Setelah ini coba kita mau bicarakan. Turun kosong, naik. Nah, kan ini aja gerakannya. Ya kurang lebih 10 atau 10 ini 2 set ya udah selesai. Kalau memang keras, kalau 10 sudah selesai, udah nyaman, udah enggak masalah. Yang ini ketegangan ini. Biasanya ini dibilang, wah, setelah makan durian kolesterol saya naik. Sininya kenapa? Ininya tegang. Ya apa iya. Kan ini bahasa setiap kekakuan leher dibilang kolesterol. Kena sate kambing kolesterol. Kok kolesterol terus disalahkan ya? Ya poinnya kan di sana. Bisa di atas ini satu. Nah, ini waktu ini tuh di atas turun, oke? Nah sekarang kan ada di dada. Nah, di dada, udah kita tinggal. Ini kita turun dikit, turun setengah senti, turun setengah senti, turun setengah senti sama. Tekan kosong, tekan kosong, tekan kosong, tekan kosong, tekan kosong. Ya udah selesai urusan dada ini. Nah itu gampangnya tadi. Tadi ngawur semua, tak. Maka tolong cari titik tumpu dulu. Taruh tangan Anda. Oh saya pada samping ini sengkang ini kita tahu. Ini kerja, jadi ada tumpuan. Kalau kita lepas gini, ini kemana-mana. Kalau biasa tangan kita lepas, yang udah pengalaman, tidak masalah. Dia tahu seberapa dia bergerak, tangannya melayang. Kalau tidak tahu, cari titik tumpunya. Jadi kita tahu gerakan kita. Tanpa melihat pun kita tahu, karena nanti di sini akan berbicara keluasan dari otot itu. Ini keras, perlu kita cepat. Nah, selesai urusan sekian. Nah ini poinnya. Bisa lihat di sini ada 2. Di perut kan semua udah bisa tadi. Dari lambung turun ke pencernaan, masuk ke kanan, naik ke ulu hati, turun lagi ke lambung. Oke, untuk konstipasi BAB yang tidak lancar kita lakukan. Untuk turun borok, nah, kita naikkan sampai ke tekan, naik, turun ke kosong, tekan naik, turun kosong. Kan itu tadi bergiliran dan tarik. Nah, udah ini kan udah selesai. Nah itu mengingatkan tadi banyak kondisi yang tidak pas tadinya saya lihat sendiri. Nah, kalau tadi ada kita di bahu kan kita sering masalahnya kalau di meja kerja kita sulit nanganin bahu karena enggak, kekuatan kita kalau dia tidur ininya enggak tergarap, atau dia tidur tengkurap punggungnya aja tergarap, dada aja enggak. Kalau dia terlentang cuma dada, punggung enggak, kan bolak-balik ya. Maka kalau nangani bagian atas ini lebih baik sediakan tempat duduk. Kita nyaman, kita duduk bareng. Kita dampingi, kalau Anda kanan ya udah kita dampingi sampai nyaman, sampai kan ini masalahnya. Gampang dicari kerja. Mau duduk, mau berdiri silakan, gampang kita kerja. Bagian untuk ini. Nah, untuk bisa pun sama, kita bisa duduk santai. Ya, untuk ini sama bisa. Bisa dimengerti yang ini untuk tenis, untuk golfi. Udah, untuk trigger pinjer juga sama. Nah, ini tadi belum saya trigger pinjer. Ada tadi yang tangan ini masih, kenapa tadi nggak bicara? Nggak, kenapa tadi nggak ini ya? Monggo sini. Nah, saya.
Nah, itu masalahnya, itu ada trigger pinjal memang di sini. Ini memerlukan alat kita di sini. Nah, mudah-mudahan bisa di antara sendi tangan kita, telapak tangan kita ada sendi yang nomor 3, 1, 2, 3. Sendinya ada bukan di garis ini sendinya. Coba lihat jendulan tangan, anatominya. Maka ada yang tidak ngerti 1 senti dari garis ini, bukan ini aja, lihat lain ada bulat-bulat. Nah, itu sendi kita itu. Yang jendul sama dengan kayak ini sama. Ini tidak boleh dipijat. Sendi tidak boleh dipijat. Yang boleh dipijat adalah yang lunak. Ini dihubungkan oleh ligamen. Maka antara ini kita tekan di tengah-tengahnya. Coba Bapak Ibu tekan tengah-tengahnya. Nah, itu ada ligamen. Kalau dia merapat, maka kita harus, kalau orang trigger pasti dia merapat. Maka ini keselip nggak bisa digerakkan karena ini yang menguasai. Ini diam. Maka kembalikan dia ke sini. Maka tengah-tengahnya ini kita ambil. Ini satu memerlukan alat bantu sebenarnya. Kalau trigger pas di antara sendi yang di ini kelihatan. Nah ini kita tekan tengahnya, tekan. Pak pakai ini alat bantu di sini yang agak keras dikit. Kalau tangan kita tidak kuat yang lunak. Nah ini poinnya di trigger. Nanti di grup nanti bisa kita ini. Kita bisa pakai. Nah, itu seperti ini. Khusus untuk yang ini aja, kita ambil di ligamennya, taruh, tekan. Tekan paling setengah senti, jangan keras dulu. Ini juga harus kita tumpu, jangan dilepas. Ini tumpu kita ini. Baru kita tekan, jangan dilepas kayak ini. Ini tumpu, jadi ada tekanan nanti di meja kerja, tekan tumpu baru tekan. Berarti tidak nembus dia. Nah, ini yang umum kita lihat. Yang selain itu, Pak, coba buku ngadap ke buku. Ini zona, masih ingat kan zonanya? Zonanya ingat, entong-entong, sayap. Ini ada 3. Mengingatkan aja cara kerjanya aja terus. Udah kan? Udah itu di torasik, di badan, naik terus, samping naik, samping naik, samping terus. Pinggang juga sama. Bentuk L kebalik. Nah, ini urusan pinggir ini 5 cm kita vakum, tidak boleh diutak-atik di dalam belakang, dari sana kita kerja naik baru samping. Nah ini tetap kita lakukan, yang lain pun sama. Ada pertanyaan untuk sampai sini? Bisa pahami di sebatas ini tadi? Biar tidak ngawur tadi, banyak ngawur. Ngelihatnya gampang, tapi setelah lo kemana tangannya bingung juga. Ini kemana, megangnya kemana? Putar dulu, mana bisa diputar. Nah, dan pengambilan itu penting sekali. Ya, silakan. Berarti gilirannya nanti urutannya dari sini terus ke bawah sampai sini. Urutannya. Enggak ada urutan sini, kebutuhan. Iya, karena masalah sini ini aja ambil, jangan ngambil semuanya. Yang sakit berarti. Iya, ya, orang sedang masalahnya selesaikan. Masalahnya dia ada permasalahan di sesak napas sambil tengahnya aja. Iya, permasalahannya ada di proses bahu, ambil di atasnya aja. Masalahnya dia ada di pinggang, ambil bawahnya aja. Jangan semua dia ambil. Ini dulu selesaikan.
Nah ini tiga poin ini yang harus kita tahu lagi. Jadi sama semua ini. Ya, sama kaki juga sama. Jadi kau liwat. Jadi kita lebih fokus ke arah yang kita perlukan. Yang dibutuhkan oleh permintaan apa yang mau dia kondisikan. Pertama sikapi itu dulu biar ada suatu psikis keinginan daripada ini kita penuhi. Nah itu poinnya. Oke, bisa nanti ingat apa yang kita lakukan, tolong nanti dalam praktik-praktik kembali ke tempatnya dilakukan. Misalkan ada masalah lagi, dia silakan Pak. Nah, di YouTube-nya ada, masih ada di video. Ya. Nah, usia udah penuh lagi ya, volume ininya udah banyak ininya. Oke, bisa kan diterima kayak ini? Ada nanti ininya. Tinggal kita buka, oh bagian ini semua betulnya udah ada. Kita setiap ini ada semua. Oke, bisa. Oke, kita kembali ke depan. Thank you. Stop. Ini bapaknya kenapa nggak tahu dari cantik kebanyakan nggak lebih jadinya wong kono ini kayak ini ya loh ini kayak apa Pak? Nah ini kenapa duduk? Tadi disuruh ke sini. Sama siapa? Manis. Ini Pak. Oh ada masalah. Ini juga masalah. Terus masalahnya apa ini? Tidak ada masalah. Ini Kenapa? sangkut ini. Ini hampir seperti ini. Oh itu udah kalau hampir kan sama. Ini sama juga. Ya udah sih persis kan. Belum kan sama. Kalau ini sampai sini. Kalau ini didandan kan ini beda nanti. Ya. Ini sangkut. Gimana nyampe? Nah, ini. Yang ceklik udah ini. Kalau ini enggak. Enggak bisa. Enggak nyaman sabunnya. Ini bisa. Bisa. Yang lain? Lagi? Iya. Iya lagi. Yes. Ini sama kita tinggal tarik biar ini tarik biasa sebenarnya. Dia ada dislok ini sebenarnya. Bukan trigger. Sama kayak tadi tinggal narik aja. Rilis ototnya tinggal tarik. Lalu sakit. Nah, halo. Ada sakit? Sakit karena tertekan. Oh sakit karena tertekan hatinya apa tertekan? Tertekan jempol. Minta dikasih minta. Malah nggak bisa bengkok. Salah kamar.
Nggak bisa itu kok. Tadi bilang. Ketawa. Belum. Belum bisa lurus. Ora balik. Bisa tutek-tutek. Iya. Itu belum sama lagi. Pinggirnya yang lurus sama pinggirnya yang bengkok. Bisa lurus, bisa. Mau pakai apa sekarang? Dilihat. Ya udah nyaman aja gini terus sekarang jangan di ini lagi ngapain lagi? Udah bisa kan? Ayo. Tekan, iya. Tekan udah selesai. Gerakin. Buka lo sama. Bisa. Wah. Iya. Lagi. Iya. Udah. Ini kenapa? Iya. Ini satu lagi kenapa? Diapain ini? Disamain nanti ini sama kayak lurus tadi yang gini. Pilihan. Mau diapain? Normal. Loh. Lah. Enggak mau tidur. Apa? Mau kayak itu, kayak ini tetap pilihan. Ini sudah nggak bisa tegak. Bikinnya kayak apa ini? Mau dibikin apa? Nah, apa bikin capcay, boyong apa? Bikin bisa seperti ini. Enak ya kalau gini, enak ya, nyaman ya. Kan bisa. Ini, halo. Yes. Ini enggak, ini biar lucu. Kaget apa? Oh, bikin operasi tak? 2 kali lagi baru 6 kali. Ini sudah BPJS apa tabungan perusahaan? Hah? Masuk sampai udah. ini lari dari operasi ini. Mau dioperasi lagi deh. Dijadikan objek untuk operasi sama. Iya, tapi bagus juga pelariannya pada tempatnya. Iya kan? Ini dislok di sendinya, bukan diklikan di ini ligamen di sendi. Tapi kok bisa lucu ya? Dislokasi di sendi bisa operasi disuruh bingung juga. Dari mana ilmunya SOP begitu ya? Proyek. Proyek ada uangnya. Ini kalau nggak mau tahu lah. Masuk ya dalamnya proyek katanya. Jadi dioperasi laporan operasi. Iya bisa. Bisa aja ini balut besok saya udah operasi. Bisa. Nah, bisa enggak? Bisa. Oh bisa. Masuk kota apa? Bisa lupa ya kota amalnya. Aduh, bengkok ke belakang. Supaya aja nggak terasa sampai Yang nonton saya gak ada teriak. Iya. Nontonnya nggak teriak ya. Masih ada starter. Masa yang ditonton teriak-teriak. Iya, harusnya saya nonton. Saya teriak-teriak saya nonton. Mainnya tenang. Ya udah sini jangan. Yes. Normal lah. Dengan pinggir dulu Pak. Terus. Terus. Ikut tambah. Nah, apa sih? Terus? Enggak, ya udah. Kalau enggak sakit kan tadi ini.
karena sakit ini. Terus. Aku tuh senang sembuhnya, nggak senang sakitnya. Kalau enggak sakit kan enggak di sini. Ada kayak cara yang nggak sakit. Udah melintir kayak ini merahnya bagaimana? Udah sih. Nanti ya kalau aku jadi penerapi ada orang kena kayak gini balas dendam. Imajinasi. Harus balas dendam. Imajinasinya luar biasa. Kurang-kurang begitu. Gak apa-apa, Masih pemulihan. Itu sudah mulai. Cuma bengkak, dia lebih bengkak daripada itu. Yang aturan bisa di Iya. apa namanya itu? Jadi Yang satu. dihilangkan rasa sakit. Terus. Enggak. Turun lagi. Lemah aku bisa. Turun. Dia turun. Udah. Aku bisa. Sekarang. Arahkan mengatakan, iya. Ayo semua biar cepat sembuh. Ya, dilemaskan lagi. Itu ada bengkak. Nah ini kita bercermin. Ini berubah. Angkat kaki. Jangan mati. Nggak sama ikutin ke sana, jangan ke kanan, ikutin ini. Cermin. Oh ini aja. Ikutin cermin. What's wrong? Balik. Ini bolak-balik aja kiri kanan. Ikutin cermin. Pulang-pulang jadi pendekar. Ayo, gelombang. Ini putar pinggang semua. Anggota tubuh kita enggak. Bisa melihat dulu. Angkat kaki karena kiri. Turun, angkat kaki kanan, turun. Ambil dua-duanya, angkat kaki kiri.
ke depan. Angkat kaki kanan ke depan. Gulung. Signalnya nangkut. Tarik, dorong. Tutup. Enak ya? Bingungnya ya? Enak bingungnya ya kemana-mana. Karena belum pernah ini. Besok sekarang menikmati itu dulu sambil nanti lihat TJ8 bisa kita lakukan. Jadi udah ada sat. Nah, satu cuma gerakan sat. Pembukaan kita buka, tegap, buka kaki. Nah, satu turun, jancuang, squat. Udah itu putar pinggang ke belakang, ke samping, naikkan tangan samping, putar pinggang ke sebelahnya, bawa tangan ke sebelahnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sekarang tarik, ambil, tarik, putar. Signal ya. Nah, dorong. Sekarang putar ini ambil kayak bola. Putar pinggang. Putar pinggang. Agak sih. Kayak cermin, bercermin gitu. Putar cermin. Bina berat badan, putar. Angkat kaki kanan, kiri, 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 kanan, kiri. Ambil dua-duanya, maju ke depan. Yang hendak satu. Udah sana. Ini kalau udah kena. Aman. Udah.
Nah itu dasar nanti atau roll udah pada hangat, udah hangat. Ayo kita pause. Sekarang kita pause. Silakan duduk selang-seling. Kita ke child pose dulu. Child pose adalah meregangkan rongga tulang belakang kita. Yang namanya child pose, kita duduk. Ini child pose untuk meregangkan tulang, ibarat anak-anak bayi. Waktu kecil dia numpuh, arahkan tangan ke depan sejauh-jauhnya, terus. Ayo dudukin kakinya dulu, duduk kakinya. Kaki duduk dulu. Halo, kaki duduk dulu, jangan tangan naik, duduk. Udah, ke depan terus, arahkan terus. Ayo, maksimalkan, raih ke depan, terus naik ke depan, terus ke depan, terus. Lompati ke depan lagi satu step. Lompati, tetap tekan di pantat. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ambil ke cobra pose. Nah, dari child pose kita ke cobra pose. Tadi kan melengkung ini, sekarang kita melengkung tulang belakang kita ke bawah. Cobra pose. Dari dasar tadi child pose, cobra pose, nanti cat pose. Lengkungan terus, tekan terus. Nah ini kebalikan tadi, ini kayang, tapi caranya beda. Ini kayang sebenarnya. Cobra pose itu kayang. Nah, terus tahan, tekan, pinggang kita tekan ke bawah, pinggangnya tekan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, kepala noga 6, 7, 8, 9, 10. Kucing berkaki 4. Udah, naikkan punggungnya, naikkan pinggangnya ke atas. Jadi cat pose. Melengkungkan pinggangnya ke atas. Cobra itu ke bawah, sekarang ke atas. Lengkungkan pinggangnya ke atas. Full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duduk ke child pose. Tetap tangan jiroban. Tetap tangannya. Sekarang tahan tangan, duduk ke belakang. Child pose. Maksimalkan. Naikkan lagi tangannya ke atas. Ya, maksimalkan. Tahan. 1, 2, 3, 4. Pak Tumiri, tolong ditekan-tekan yang belum Pak Tumiri. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ganti kobra. Tetap tangan, tetap kaki tetap maju ke depan. Losor jadi kobra. Tekan bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kembali ke cat cow.
Cat pose. Cat pose. Punggung Pinggang naik ke atas melengkungkan. Punggung pinggang naik ke atas. Terus tekan ke atas, terus tekan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lepas. Napas dengan baik. Sebelum ini step berikutnya. Step berikutnya ada kita nangani. Ayo silakan duduk. Napas dengan baik. Napas. Bagaimana? Itu semua ke arah tulang belakang kita. Satu bolak balik. Dulu kita bisa kayang, mulai kayangnya diganti kobra sama dengan kayang. Pelengkungnya juga sama, cat pose-nya juga sama. Cat pose juga kita merendahkan diri kita semua ke arahnya tulang belakang kita. Yang paling rapuh biasanya cepat tulang belakang. Kenapa? Kebanyakan orang tidak pernah melatih tulang belakang. Kalau kaki sering jalan-jalan, tapi tulang belakang tidak ada. Bisa selang-seling kaki miring apa bisa ke samping. Angkat 1, 2, 3, 4, bisa 5 atau sekedar diikuti aja. 2, selang-seling 6, 7, 8, 9, 10. Ini gluteus. Biar bokongnya nanti semok lagi. Nah, 15. Nah, balik ke samping ini, sebelah satu lagi. Ini gluteus biasa kita latih kayak ini. Bisa dimengerti? Nah, ini sampai tiduran kita juga bisa dilatih kok. Tiduran kita latih ini, jadi kita lebih mulai melatih otot-otot kaki itu kan kita angkat semua. Dari ruang belakang kita kembali ke kaki. Gerakan sebaliknya balik, yang satu balik. Balik, ya. Balik posisi, naikkan lagi sama. Nah. Ya. Ini sudah warming up sebenarnya, sekalian melatih dia dengan beban itu. Kalau mau lebih, ini kaki kita yang kita angkat dikasih beban. Nah. Oke. Nah, itu 2. Sekarang kita latih perut bawah kita. Tadi kan banyak pertanyaan bagaimana melatih perut apa itu ya. Kita cukup ini aja santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Nyamankan. 1 perut bawah kita, kedua paha kita pasti pegal. Perutnya pegal, ya memang latih perut. Lo kan katanya biar tidak turun bawah, menguatkan perut bawah, ya itu latihannya. Kan di sana. Jangan terlalu tinggi. Udah cukup 10 cm aja, nggak perlu panjang-panjang ngapain. Yang lain kan tak ada ininya. Kalau panjang-panjang kan cuma ininya aja, aktifnya. Oke. Rasa. Oke, kita pelang itu segitiga, biasa kita pakai juga untuk tahu bahwa semua rotolan kita dari ujung kaki sampai ke lengan kita dengan mengkondisikan pelang itu semua kita tahu kekuatan. Buat sedikit gerakan di depan, luruskan, angkat badan horizontal, tahan semampunya. Segitiga buat. Segitiga.
Pak Dumiri cek silakan. Iya. Kaki rapat. Buka silakan, dikit boleh, rapat boleh. Horizontal, badan posisi horizontal sesuai dengan ini kita. Telapak kaki kita sesuai dengan tinggi lengan lipat kita. Loh, orang tiduran bisa kayak gini kok. Ya tahan aja, nggak usah dihitung, tahan. Tahan. Nanti nambah lagi itu gampang kirim. Sekarang kita gerakan kaki kita ke samping 1, 3, 4. Udah, cukup. Tuh, kamu beragam semua. Separuh dulu Pak, tendang-tendangan Pak. Oh iya. Separuh dulu. Ini. Ini bisa. Udah duduk semua. Bisa tawur gitu. Bisa tawur tendang-tendangan. Wah enak ya, keringetan lagi ya. Kembali ke meditasi. Kita ulangi lagi. Sekarang objeknya adalah secara alamiah perhatikan udara yang masuk dan udara yang keluar. Posisikan tubuh kita dengan sikap sila. Sila yang merendah, udah silanya udah didapat. Pakai, perhatikan udara yang masuk di lubang hidung kita. Perhatikan udara yang keluar dari lubang hidung kita. Dari ujung lubang hidung kita. Hanya memperhatikan. Dapat hanya memperhatikan. Perhatikan udara yang masuk melalui ujung lubang hidung kita. Dan udara yang keluar dari lubang hidung kita. Hanya memperhatikan.
Silakan cek posisi tubuh Anda kembali. Posisi dudukan bapak-bapak. Posisi punggung biar tegak. Posisi tangan biar tidak membebani. Kepala yang tegak. Ujung lidah yang tegak. Difuskan. Mari kita di malam yang berbahagia ini mengucapkan puja dan puji atas karunia berkah yang diberikan, sehingga malam yang berbahagia ini kami bisa melakukan aktivitas untuk diri kami masing-masing, sehingga kami bisa menjaga kebugaran diri kami. Semoga dan seterusnya kami bisa beraktivitas untuk menjaga kesehatan diri kami masing-masing. Meditasi selesai. Silakan buka mata. Belas kita akan lakukan stretching. Waktu 10 menit. Enggak. Apa ini? Bisa sampai jam 9 ya? Apa jam 10? Jam 9 aja plus. Sudah. Dari sisa. Ya agak mengerti dan lain. Ya ini masa tol keras kecil ini. Kecil suara ini. Ya kenapa kita lakukan ini, karena tadi kita kerja keras soalnya biar lebih ini ngeresnya dengan ini lebih cepat pemahamannya. Ya karena kita ini waktu kita pendek, lagi 10 menit bisa enggak, takutnya karena udaranya dingin kita enggak melakukan, bisa praktik secara ini lagi. Nah, karena biasanya kalau di ruangan yang lebih hangat kita berani satu orang, nanti kita bareng-bareng melangkap mana yang belum diketahui secara ininya arah gerak dari pijaknya. Karena udara dingin, kita udah takut nanti teman yang menjadi artis menjadi kendala di malam ini, itu poinnya. Tapi waktu kita juga 10 menit kok. Mungkin ada yang rela lagi. Ada yang perlu dipertanyakan atau dipertegas dari apa yang kita.
Nah, ini sekarang. Terapi untuk orang sesak napas misalnya lansia yang sudah Tadi. Yes, dua itu aja udah cukup, kebuka dia. Udah itu sesak napas langsung daun waru yang masih muda yang putih 5 lembar dioksidasi, tes seduh air panas minum selesai. Ya waru yang putih. Waru yang masih muda, daunnya bukan bunganya. Ya, masih muda, agak putih ke kuning muda itu 5 lembar dioksidasi, becak-becak, siram air panas, seduh minum. Untuk asma. Sesak napas. kalau asma yang sudah berat Di Sepong sama itu hampir sama juga bisa. Sama itu juga untuk sesak napas. Nah, apa sesak napas kena alergi apa kenapa? Nah itu pertanyaan sekarang. Biasa asma nggak boleh stres, nggak boleh capek apa segala ya itu perlu dipertanyakan. Sebaiknya besok di kelasnya pertanyakan lebih jelasnya. Ya besok ini kan. Sekarang yang saya untuk aktivitas kita di sini apa aja yang perlu diinginkan. Ada pertanyaan yang bisa untuk acara terapisnya. Ya, silakan Pak. Itu kalau Pak Edi saya tanyakan dari sisi pernapasan hubungannya ke aliran energi ya. Yang kita saya pertanyakan bisa tidak kita gunakan untuk healing? Sangat bisa semuanya. Sangat bisa. Sangat bisa. Terus dari segala posisi atau ada teknik pengaturan khususnya? Tidak ada pengaturan. Kita tinggal bisa menentukan secara alamiah tubuh kita melakukan ini atau kita buat yang lebih dari pikiran kita. Tinggal kita dua objeknya. Objek yang kita tentukan atau objek yang pikiran keluarkan. Bisa dipahami? Yang kita tentukan adalah yang paling gampang dan tidak bisa mempunyai bentuk adalah napas kita. Napas kita. Kalau dari pikiran mempunyai banyak bentuk gambar, karena itu memori kita. Itu bedanya dua. Self healing sangat bisa. Memang di sana kalau orang healing sekarang pasti ke arah bukan ke tempat sepi, tidak mengkontrol pikirannya sebenarnya. Di tempat sepi pun kan sama, dia tidak ini kecuali nanti tempat sepi udah di bawah HP langsung mager cetak tek apa bedanya? Tempat sepi, tidak ada yang sepi sekarang, semua jadi ramai dengan HP-nya. Ya makanya di pengaturan nafas itu bisa tidak kita optimalkan energi itu untuk sehingga jauh lebih cepat. Bukankah itu kita terlalu dibawa ilusi, kita bawa bisa sakti yang bawa energi itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu maka kekuatan energi adalah kekuatannya. Kalau seperti itu kita gerak tadi itu udah itu energi yang kita inginkan. Kalau itu terlatih semua sama ini. Kalau di meditasi tidak kesadarannya, perhatian yang kita dapat dengan kesadaran. Tenangan Jadi antara intelijen IQ menghasilkan ketenangan, kebahagiaan. Ya, kesenangan, kebahagiaan. SQ, emotion question menghasilkan kalau emosional, spiritual question menghasilkan kenyamanan, ketenangan, ke ini. Nah, di sana bedanya. Mirip-mirip dikit. Kesenangan, ketenangan, kenyamanan. Nah, jika kita bisa ngatur antara itu, maka di mana kita bisa kondisikan diri kita. Mau tenang, tapi dalam kondisi kita tidak dalam banyak kasus, masalah juga karena kita membuka kasus itu. Maka kasus kita mulai close, kita bisa jauh lebih tenang, lebih nyaman. Spiritual kita mendapat nyaman, emosional kita mendapat menenang, inteligensi question kita mendapatkan senang. Kan itu poinnya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Maka tiga itu harus kita memang bisa pisahkan, jangan main semua labrak. Saat ini mungkin bapak-bapak sama semua.
Karena kita tidak pernah, mungkin sudah ada yang mempunyai wawasan, kita masih punya body, mind, and soul. Nah ini pemecahnya sebenarnya, yang mana itu yang tepat. Oh ini muncul, ini body kita, ini muncul mind kita, pikiran kita, oh ini muncul jiwa kita, biar kita bisa tetap tahu. Dengan kesadaran saya tahu ini yang muncul. Dengan kesadaran saya tahu masa lampau kita, melamun kita. Masa lampau adalah lamunan, masa akan datang adalah hayalan, imajinasi. Maka ini yang perlu kita sikapi, masa ini apa yang kita dapat perbuat. Tapi imajinasi bapak-bapak udah pasti kayak tadi bilang, saya akan berbuat setidak-tidaknya membahagiakan keluarga saya titik. Sudah terpenuhi. Itu imajinasi dan keinginan kita masa akan datang. Mudah-mudahan tercapai dan sampai itu di sana kita akan mendapatkan jawaban-jawaban baru atau jalur-jalur baru untuk pengetahuan yang bapak-bapak sikapi saat ini dan besok dan lusa. Nah, itulah kita kondisi kita depan. Mungkin untuk malam ini kita cukup sampai di sini. Selamat beristirahat malam ini dengan nyaman, tenang, dan aman. Silakan nanti minum-minum, silakan mau di sana atau di sini lebih di sana lebih zaman.